Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Kalkulus Informatika bersama saya Ahmad Azhari. Kita akan melanjutkan beberapa pertemuan ya terkait dengan turunan fungsi aljabar ya yang pada video kali ini akan saya jelaskan. Nah, turunan fungsi aljabar ini kaitan erat dengan materi yang ada di video sebelumnya yang terkait dengan fungsi, kemudian limit ya aljabar dan limit non aljabar. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di playlist sebelumnya yang sudah saya tag di kalkulus. Nah, secara definisi turunan itu sendiri merupakan ya turunan fungsi ini ya bisa dikatakan jika f ya pada bilangan a itu kita definisikan sebagai berikut, dan di mana f aksen ya memiliki inputan nilai a ya sebagai konstantanya ya itu merupakan limit dari h 0 ya h mendekati nilai 0, di mana limitnya memiliki ya fungsi itu adalah f ya yang memiliki nilai atau konstanta a plus h ya plus h dikurangi dengan f dengan fungsinya adalah a dan juga dibagi dengan h. Nah, bila kita dapatkan jika ya x ini merupakan penjumlahan dari a plus h, maka bisa dikatakan h merupakan uh, substitusinya ya itu adalah x dikurangi a. Dan jika h mendekati 0 ya, maka bisa dikatakan jika ya dan h mendekati 0 jika x mendekati a. Ya, bisa dikatakan jika memang x ya, sebentar saya cari pen ya. Oke, ya saya dapat. Nah, bisa dikatakan ya h akan mendekati 0 ya, h akan mendekati 0 jika x mendekati a, alias jika nilainya ya misalnya ini kita gambarkan di sumber x, misalnya ini a ya ya, maka jika x, anggap saja ini satu buah x, jika dia nilainya mendekati ke a ataupun hampir menyerupai a ataupun sama dengan a, maka bisa dikatakan nilainya adalah 0. Nah, seperti ini ya, dimana kalau tadi kita definisikan dimana h ya itu bisa jadi ya oke, nilai x dikurangi a, sehingga jika dia hanya itu bisa dikatakan mendekati 0, maka bisa dikatakan jika memang x-nya itu ya mendekati a ataupun limit mendekati a. Jika misalnya dia anggap saja sudah menjadi a, maka bisa dikatakan h-nya adalah 0. Nah, sehingga persamaan turunnya itu bisa menjadi seperti ini ya, dimana ya kita bisa mensubstitusikan a plus h ini ya menjadi x sesuai dengan definisi kita sebelumnya yang di sini kita ganti dengan x, sehingga fungsi di sini yang menjadi fungsi x. Jadi fungsi a plus h tadi menjadi fungsi x dikurangi dengan fungsi a, dan h sendiri ya kita substitusikan kembali. Oke, sering kita substitusikan. Oke, kita substitusikan menjadi ini, x minus a. Sehingga definisi turunannya ataupun persamaan turunannya sekarang menjadi f turunan fungsi f ya, di mana f aksen ya itu merupakan limit ya dengan jika x mendekati a ya, ini di sini kita sudah ubah juga ya, x mendekati a. Nah, dan di dalamnya di mana fungsi yang digunakan adalah fungsi x dikurangi fungsi a dibagi dengan x minus a. Di mana dia mendapatkannya seperti yang tadi kita jelaskan, kita mencoba memisalkan penggabungan dari beberapa konstanta yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, contoh, jika kita memiliki ya fungsi x, dikatakan fungsi x, oke, jika kita memiliki fungsi x yang merupakan isinya adalah x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 1 ditambah dengan konstantanya adalah 13. X pangkat 3 plus x plus 13 ini adalah fungsi eksponensial ya. Nah,
bisa dikatakan ya, kita bisa menghitung turunannya dengan cara kita menghitung turunannya dengan menurunkan terlebih dahulu menggunakan rumus tadi. Contohnya adalah ketika konstantanya tadi di sini adalah A, maka kita ganti dengan X karena memang di sini konstanta yang ada dalam fungsinya adalah fungsi X. Nah, kita bisa gantinya dengan jawaban pertama ya. Teman-teman bisa dilihat di highlight di sini ya, di bagian sini ya. Nah, fungsi X atau f aksen X ya, ataupun turunan fungsi X itu bisa dikatakan adalah limit dari H mendekati 0 dengan fungsi yang tadi A plus H menjadi X plus H dikurangi fungsi X dengan pembaginya adalah H tetap sama H, dan lalu kita hitung ya pembaginya dengan memasukkan nilai konstanta ini ke dalam nilai ini sehingga menjadi X plus H, dan ini pembagiannya semuanya menjadi X plus H pangkat 3, kemudian X plus H, dan selanjutnya adalah konstanta. Nah, fx-nya sendiri kita tulis akan apa adanya ke dalam sini ya. Nah, karena memang turunannya menggunakan seperti itu dan dibagi dengan H. Lalu kita bisa mendapatkan penjumlahannya ya. Dengan pertama kali kita akan melakukan pengkalian dan penjumlahan sesuai dengan fungsi yang ada di dalam sini ya, yang ada di bagian baris ini. Sebentar. Oke. Nah, yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini kita akan melakukan penjumlahan dan pembagian sehingga didapatkanlah di baris kedua ini ya. Teman-teman bisa lihat di baris kedua ini X pangkat 3 plus 3X pangkat 2H dan ditambah dengan 3XH pangkat 2 plus H pangkat 3 plus X plus H plus 13 minus X pangkat 3 minus X minus 13. Sehingga ketika semuanya sudah dijumlahkan maka menjadi 3X pangkat 2H plus 3XH pangkat 2 plus H pangkat 3 dan plus H. Lalu kita bisa ya membaginya ataupun mengeluarkan terlebih dahulu ya. Ketika sudah berada di posisi ini, kita bisa mengeluarkan H-nya terlebih dahulu agar bisa dicoret. Nah, contohnya adalah H ya limit di mana 3x plus 3x pangkat 2 ya. Dan ditambah dengan ini 3xh plus H2. Ya, karena memang di situ H3 ya. H2 plus H1 plus 1, sorry, karena itu H ya. Nah, dan di sini hanya akan bisa dilakukan remove ya, bisa kita hapus. Sehingga mendapati hasil ini di mana 3x pangkat 2 ditambah 3x plus H 3xh plus H2 plus 1. Dan H-nya mendekati 0 maka otomatis H yang ada konstanta ya, yang ada H-nya ataupun fungsi-fungsi yang di dalam tadi memiliki H akan digantikan dengan 0 sehingga otomatis yang memiliki H otomatis menjadi 0 ya karena pengkalian. Nah, sehingga menjadi 3x pangkat 2 plus 1. Itulah adalah salah satu contoh dari turunan bagaimana kita mendapatkan turunan dari fungsi X ya menggunakan ya turunan fungsi aljabar. Nah, lalu notasi turunannya ya bisa dikatakan jika memang turunan X itu adalah Y aksen, dengan Y aksen merupakan turunan dari DY ya dengan merupakan pembagian dari DY dibagikan dengan DX ya, ataupun bisa dikatakan DF dibagi DX dan ya bisa dikatakan jika memang fungsinya ya tadi diturunkan maka bisa dikatakan fungsi tadi adalah turunan dfx dx ini menjadi dfx ataupun dxfx. Nah, ya, ini jika kita inisialkan dengan y aksen maka bisa dikatakan itu adalah sama dengan dy per dx. Nah, D-nya apa? Y-nya ini adalah merupakan df ya, merupakan turunan dari fungsi ya. Lalu ini bisa menjadi D ya. Jika kita bisa lakukan substitusi ya, jadi dfx-nya ini ya. Ya dfx ya per d dx ataupun turunan ini merupakan salah satu
notasi turunannya. Kemudian kita bisa mengubahnya menjadi bentuk seperti ini yang lebih simple, di mana turunan dfx ataupun menjadi dxfx. Nah, monggo teman-teman mau baiknya seperti apa penggunaan notasinya. Lalu juga penggunaan notasi dy dx ini bisa juga dengan menggunakan ini ya. Permisalan dengan menggunakan selisih x mendekati 0 ya, itu adalah notasi turunan dari dy per dx itu bisa menjadi selisih y dibagi selisih x dengan penggunaan limit delta x ataupun selisih x mendekati 0, ataupun juga selisih dy ya dibagi dengan dx itu ya, itu bisa dikatakan x mendekati x sama dengan a ya, ataupun dy per dx adalah x mendekati a. Nah, ini menjadi salah satu notasi turunan. Nah, kemudian aturan kepangkatan ya di dalam sebuah turunan ya, ini bisa dikatakan jika memang ada satu buah turunan ya d per dx begitu, ini salah satu notasi turunan ya, dengan notasinya ataupun konstanta di dalamnya adalah x pangkat n, maka bisa berlaku seperti ini, di mana n dikali dengan x pangkat n min 1. Jadi memang kita bisa menganggap bahwa jika ada turunan x pangkat n ya, maka bisa dikatakan itu sama dengan n kali x pangkat n min 1. Contohnya adalah jika kita mendapatkan x pangkat n satu fungsi ya, di sini bisa dilihat kita mendapatkan x pangkat m x pangkat 4, maka turunannya adalah kita bisa menurunkan terlebih dahulu 4-nya ke sini, ke bagian sini, bagian depan. Lalu 4-nya ini dikurangi dengan 1 sehingga mendapatkan 4x pangkat 3. Ya. Begitu juga dengan x pangkat 8, maka bisa dikatakan 8-nya diturunkan terlebih dahulu di depannya, 8. Ya. Lalu x pangkat 8-nya dikurangi 1 menjadi 8x pangkat 7. Itu adalah aturan kepangkatannya, sehingga teman-teman tidak perlu lagi pusing ya. Nah, tadi ya, ini oke. Pak, ini kapan menggunakan f pangkat notasi ini, kapan menggunakan notasi f aksen? Sama ya teman-teman ya, jika menggunakan dua ataupun salah satu persoalannya menggunakan notasi yang berbeda, teman-teman harus pahami bahwa itu merupakan notasi dari turunan y aksen, dy per dx, df dx, ataupun dfx, dxfx itu sama semuanya. Jadi silakan teman-teman pahami bahwa itu merupakan salah satu notasi dari turunan. Nah, kemudian untuk notasi atau aturan perkalian dengan konstanta ya, dimana jika kita mendapatkan satu buah fungsi turunan ya, dimana di sini kita notasikan sebagai d per dx ya, dimana fungsinya itu adalah cu, c kali u, maka bisa dikatakan konstantanya dikali dengan turunan du per dx. Contoh ya, misal kita mendapatkan satu fungsi cx pangkat n ya, dimana c akan dikalikan dengan x, dikalikan dengan n, dikalikan dengan x pangkat n min 1. Contoh adalah kita mendapatkan turunan dari 7x pangkat 7x pangkat 5. Maka bisa dikatakan konstantanya adalah c, ya. Sedangkan x pangkat n itu adalah x pangkat 5, sehingga 7-nya tetap. Nah, lalu 5-nya turun ke depan menjadi 5 sini, dan 5 yang di sini dikurangi 1, sehingga mendapatkan 4. Sehingga menjadi 35x pangkat 4. Itu ya. Lalu ini aturan penjumlahan dan pengurangan, di mana ya, kita punya konsep ya turunan U plus V ya, di sini adalah mewakili penjumlahan, dan U minus V ini adalah mewakili pengurangan, di mana turunan U ya ataupun DU per DX ya, dan dijumlahkan dengan turunan DV, turunan V maksudnya itu adalah DV per DX, itu jadi penjumlahan DU per DX plus DV per DX. Begitu juga dengan U dikurang V atau turunan U dikurang V adalah DU per DX dikurangi DV per DX. Contoh, jika kita mendapatkan fungsi Y itu adalah X pangkat 4 plus 12X, maka dikatakan fungsi turunannya, ya teman-teman bisa menggunakan D per DY juga nggak apa-apa ya, ini salah satu notasi turunan, ataupun Y aksen, maka bisa dikatakan tadi ya, teman-teman bisa langsung menurunkannya, ya 4 turun ke sini, lalu 4-nya sendiri dikurangi dengan 1 menjadi 3 ya. Dan ini x pangkat 1, di sini kan x pangkat tidak tersirat ya. Satunya turun ya, lalu x di sini anggaplah dikali 1 ya.
pangkat 1, lalu X-nya dikurangi pangkat 0. X pangkat 0, semua yang dikalikan pangkat 0 itu adalah 1 ya. Ya, semua yang berpangkat 0 itu akan menjadi angka 1. Jadi 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 12 adalah 12. Maka sama saja ini tidak dituliskan, ataupun bisa dikatakan matriks identitas. Karena sama, hasilnya adalah 12. Jadi hasilnya adalah Y aksen 4X pangkat 3 plus 12. Ya, begitu. Kemudian kita juga mendapatkan contoh yang kedua adalah di mana X pangkat 4 plus 2X pangkat 2 plus 2 itu jika diturunkan ya dengan notasi yang berbeda dy per dx, maka didapatkan 4X pangkat 3, di mana 4-nya akan diturunkan terlebih dahulu, lalu 4-nya akan dikurangi dengan 1. Begitu juga dengan 2, dia akan diturunkan 2 ya, 2X. Jadi konstantanya tetap, lalu ditambah dengan 2X di depannya, dan 2 ini menjadi 1. Sehingga di sini sama seperti ini ya, pembagiannya 2 dikali ya, karena turunannya adalah 2X. Nah, karena dia adalah 2 minus 1 menjadi 1 begini. Sehingga menjadi 4X. Ini adalah penjabaran dari ini ya. Nah, sehingga supaya nggak bingung. Lalu konstanta jika diturunkan menjadi 0 ya. Nah, sehingga mendapat turunannya adalah 4X pangkat 3 dikurangi 4X. Begitu teman-teman. Lalu untuk aturan perkalian ya, dimana ketika kita mendapatkan satu fungsi U kali V ya, U kali V, maka bisa dikatakan turunannya adalah kita bisa mengkalikan fungsi U ya, U dikalikan dengan turunan dari dv dx dikalikan dv dx plus V dikalikan du per dx ataupun turunan U. Nah, ini juga sama bisa dikatakan jika D ya, U kali V itu sama dengan U kali dv plus V kali du. Ini kebalikannya. Kebalikan turunan. Contoh, misal kita mendapatkan perintah untuk menurunkan X pangkat 2 plus 3 dikali 2X pangkat 3 plus 5X. Maka bisa dikatakan ini adalah U ya, X plus 3 ini ya, ini merupakan U. 2X pangkat 3 plus 5X ini merupakan V. Nah, sehingga kita bisa mengalihkannya adalah ketika kita mendapatkan D UV. Ini sama ya, ini adalah notasi juga, di mana DUV ini D-nya merupakan notasi turunan. Sehingga kita bisa kalikannya seperti ini. Tuh, mana ya? Nah, U kali DV, kemudian V kali DU ini. Nah, kita lihat U-nya adalah, nih, kita lihat U, ini sama U. Nah, ini adalah turunan dari V. Ya, ini turunan dari V. Dimana 2 kali 3X ya, di sini kalau penjabarannya turunan DV ya. Kita coba lihat DV. Nah, ini merupakan adalah 2 kali 3X 3X pangkat 2 plus 5 ya, karena turunannya menjadi 5, sehingga menjadi 6X pangkat 2 plus 5. Nah, ini adalah salah satu turunan dv. Nah, sehingga di sini dituliskan U kali dv, lalu di sini adalah V ya. Nah, seperti kita tertulis di sini dikali dengan turunan du. Nah, ini kebalikannya. U sekarang du ya. Oke, sekarang turunan dari du. Kita lihat turunan dari du. Du. Nah, dimana X pangkat 2 itu adalah 2 kali X ya. Oke. 2X, lalu konstantannya adalah 0, sehingga menjadi 2X, sehingga di sini adalah turunan dari du. Oke. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, ya tinggal kita substitusikan ya, dimana turunannya ini bisa kita dapatkan hasilnya adalah di bagian kedua ya, ketika dijumlahkan setelah diperkalikan dan kita jumlahkan, maka mendapatkan hasil 2X pangkat 5 plus 5X pangkat 3 plus 6X pangkat 3 plus 15X. Dan jika kita bisa lihat di sini ada dua buah ya, X pangkat 3, maka bisa langsung kita jumlahkan menjadi 11X pangkat 3. Maka bisa kita dapatkan nilainya fungsinya ya, dari turunannya adalah 2X pangkat 5 plus 11X pangkat 3 plus 15X. Disinilah baru nanti kita turunkan. Jadi
teman-teman harus pahami dulu aturan-aturan yang berlaku di turunan aljabar. Nah, ini tadi ya yang perlu turunan-turunan fungsi aljabar. Nah, oke. Ya, lalu aturan pembagian ya di sini juga sama. Kita definisikan atau penotasikan ya. Turunan itu seperti ini, d per dx dengan fungsinya adalah u bagi v, di mana fungsi menjadi v dikalikan dengan turunan u ya, lalu dikurangi u dikali dengan turunan dv. Nah, di sini dibagi dengan v pangkat 2 atau sama dengan ketika kita menjadikannya lebih singkat, itu adalah v dikali du dikurangi u kali dv bagi v pangkat 2. Nah, ini bisa kita lihat di contohnya di sini ya, di mana ada pembagian, fungsi pembagian. Di sini kita bisa merapihkannya terlebih dahulu, di mana di atas kita misalkan sebagai u, di bawah kita misalkan sebagai v. Ya, di mana u ya itu akan sorry, saya akan hapus terlebih dahulu. Oke, ini akan menjadi V terlebih dahulu, ya, dikalikan dengan turunan U. Nah, teman-teman bisa menurunkan dengan sendiri ya. Lalu dikali dengan U, dikali dengan turunan dV. Nah, dan V pangkat 2. Nah, inilah adalah contoh dari pembagian. Nah, lalu juga ada aturan rantai jika memang kita memiliki fungsi G yang memiliki differentiable dx dan f. Differentiable di Gx, maka fungsi komposisinya adalah menjadi komposisi F ya, gabungan dari F dan G yang didefinisikan sebagai fungsi X itu merupakan perpaduan dari fungsi Gx yang juga merupakan differentiable dari X ya, yang ada di F aksen. Yang ada di X, sorry. Dan F aksennya bisa dirumuskan seperti ini. Ya, teman-teman tidak usah pusing terhadap definisi ya, bisa langsung dilihat dari contoh ataupun rumus yang sudah ditetapkan. Sebenarnya ini hanya pengulangan dari materi-materi yang ada di SMA, di mana turunan X ya itu merupakan penggabungan dari, bisa dikatakan turunan dari Gx ya, dan juga turunan dari turunan dari fungsi f terhadap Gx. Di sini adalah penggabungan G-nya ya, bisa dikatakan. Lalu di sini adalah turunan dari fungsi X terhadap G ya. Nah, ataupun bisa dituliskan dengan ya turunan dy per du sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, ini menjadi salah satu aturan rantai. Contohnya adalah jika kita memiliki fungsi X ya. Nah, kita akan diminta untuk menghitung turunannya. Jika fungsi f fungsi X yang diinginkan adalah X pangkat 2 plus 1, Nah, X pangkat 2 plus 1 diakarkan, ya, kita akan misalkan bahwa Fx ini ya, merupakan penggabungan dari FOG, ya. Ini adalah maksudnya adalah F dengan cakupan nilainya adalah Gx ataupun fungsi Gx di dalamnya. Nah, ataupun ini menjadi apa ya istilahnya, kalaupun teman-teman bisa lihat di sini FOGX itu maksudnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini adalah fungsi F, di dalamnya itu ada fungsi G. Nah seperti ini. Nah, ini tulisannya seperti ini teman-teman ya. Jadi F komponen F komponen dalamnya adalah G dengan nilainya adalah X. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah, nah kita bisa memulainya dengan fungsi fx terlebih dahulu ya, lalu kita bisa mengubah inisial tadi ketika menggunakan fungsi rantai, maka bisa mengubahkan istilah tadi ya, menggunakan ini u ya. Nah, maka kita ubah x-nya tadi menjadi u. Di sini kita mengubah u dulu. Nah, ini fx menjadi fu dan nilai di x ini menjadi u. Sehingga u di sini adalah ya, di sini menjadi nilai U, di mana U itu sendiri ya menjadi X pangkat 2 plus 1. Nah, sedangkan Gx di sini adalah U ya, karena memang kalau kita lihat di sini Fx-nya ya itu adalah
akar U, maka bisa dikatakan di dalamnya X ini, di dalam U ini, sebentar. Nah, seperti ini ya definisinya. Jika fx, maka dikatakan di dalamnya adalah gx. Maka bisa dikatakan jika fungsinya adalah fungsi U, maka U di sini itu merupakan nilai dari gx. Nah, gx di sini adalah U, ya, yang di sini bisa dilihat di sini. Nah, maka dikatakan x pangkat 2 plus 1. Sampai sini sudah bingung? Nah, mari kita bahas lagi. Ya, tadi kita punya fx. Kita punya fungsi x, ya, fungsi x. Nah, dengan nilai akar x pangkat 2 plus 1. Nah, kita bahas lagi ya. Semoga tidak susah ya. Nah, di sini fx ini ya, ini kita memiliki kesamaan tadi seperti kita konsep di awal ya, di mana dia memiliki komponen fungsi g di dalamnya. Nah, ini sama seperti ini ya, di mana f memiliki fungsinya di dalamnya adalah gx, alias nilai yang ada di dalam sini, sebentar saya tuliskan dulu. Nilai yang ada di dalam sini itu merupakan nilai dari gx. Nah, gitu ya. Jadi, ketika kita memisalkan di sini dengan fu, ya, dengan fu, nah, dengan fu, ya, bisa dikatakan maka akar u ini, nah, akar u ini, u-nya ini merupakan nilai dari gx-nya tadi. Nah, lalu, kita bisa lihat U-nya tadi adalah X pangkat 2 plus 1. Sehingga kita balik lagi ke materi ya. Oke. Jika kita turunkan U-nya ya, maka didapatkan hasil dari perkalian tadi ya. Dimana kita dapatkan setengah pangkat U ya. Kita bisa menggantikannya di ini ya. Akar U itu sama dengan ini ya. Akar U itu, saya tuliskan di sini. Oke, akar U itu sama dengan U pangkat 1/2 ya. Kalau teman-teman dulu masih ingat di SMA ini adalah U pangkat 1 dan ini adalah 2 ya, akar tuh. Jadi adalah U pangkat setengah. Nah, ini diturunkan itu menjadi ini diturunkan menjadi setengah kali U, kemudian setengahnya dikurangi dengan 1 menjadi minus setengah, menjadi ini ya, dapatkan ini. Lalu bisa dikatakan ya U pangkat setengah ini ya, ini hampir kebalikan lagi. Ini menjadi U ya, seperakar U ya, dimana kalaupun U pangkat setengah adalah akar U, maka jika dengan ada minus menjadi seper ya. Kalau ini menjadi U pangkat setengah, jika seper akar U ya, itu menjadi ya, ini adalah 1 ya, ini adalah 2, sehingga menjadi, kalau teman-teman lihat di sini adalah seper U ya, pangkat setengah. Nah, kalau teman-teman masih ingat gimana misalnya seper 3 ya, seper A itu adalah A pangkat minus 1. Seper A itu adalah A pangkat minus 1. Nah, sehingga seperti ini bisa dituliskan. Nah, ini juga sama adalah U pangkat minus setengah. Nah, ini bisa dikatakan 1/2 kali akar U, dan dimana G turunan dari fungsi Gx-nya adalah ya, ini turunan dari sini langsung, maka didapatkan hasil 2x, dimana konstanta 1 menjadi 0 ya. Maka bisa dikatakan fungsi turunan x itu adalah fungsi turunan dari fungsi Gx ya, dikali dengan turunan dari fungsi fungsi G ya. Nah, di sini adalah 1/2 akar X pangkat 2 plus 1 dikalikan dengan 2X. Sama dengan adalah hasilnya ini, dimana adalah X dibagi dengan akar X pangkat 2 plus 1. Oke,
Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Nah, sebagai latihan, teman-teman bisa menghitung ini secara perlahan dengan konsep yang sudah saya berikan untuk sebagai evaluasi perbandingannya, evaluasi hasilnya teman-teman bisa kumpulkan di classroom ya untuk bisa dikumpulkan secara mandiri. Oke, begitu saja untuk materi kita kali ini. Semoga dapat teman-teman mengerti dengan baik. Oke, kita tutup sekian dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.